Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama Ari Channel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas di pembelajaran 4 subtema 2, kewajibanku dan hakku di sekolah. Sebelum saya lanjutkan ke materinya, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan, biar adik-adik tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Ari Channel. Dan jangan lupa di-share ke teman-temannya. Oke, kita langsung lanjut ke materinya ya. Ayo membaca. Bagaimana wajah anak-anak pada gambar? Sehatkah mereka? Apakah anak-anak wajib menjaga sekolahnya agar bersih dan sehat? Apa yang harus dilakukan agar sekolah kita selalu bersih dan sehat? Bertanya jawab dengan teman di sebelahmu. Nih wajahnya anak-anaknya ini ya. Oke. Setelah adik-adik mengamati gambar ini ya. Nah, adik-adik di sini tadi di awal tadi adik-adik kan ditanya ya. Bagaimana wajah anak-anak pada gambar? Nah, wajah anak-anak pada gambar tampak ceria ya. Itu ya. Oke, tampak ceria. Terus apakah anak-anak wajib menjaga sekolah agar bersih dan sehat? Oke. Nah, di sini anak-anak juga wajib menjaga sekolah agar bersih dan sehat ya. Oke. Terus ini kelewatan ini tadi. Sehatkah mereka? Mereka terlihat sehat. Karena apa? Karena tadi sangat gembira ya. Nah, di sini apa yang harus dilakukan agar sekolah kita selalu bersih dan sehat? Yang dilakukan agar sekolah selalu bersih dan sehat, maka kita harus ikut serta membersihkan sekolah dengan mengikuti kerja bakti ya. Nah, di sini bacalah dengan nyaring sekolah yang sehat. Nah, di sini adik-adik silahkan dibaca ya. Dibaca terus dipahami apa isi bacaan itu ya. Sekolah yang sehat. Setiap anak wajib menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Oke, terus adik-adik silahkan membaca ini dan ini seterusnya bacaannya tadi ya. Nah, adik-adik membacanya nggak usah cepat-cepat, pelan-pelan tapi paham isi bacaan itu tadi ya. Oke, sekali lagi untuk adik-adik bacanya pelan-pelan, terus dipahami isi bacaan itu tadi ya. Oke. Di sini ya.
Amatilah teks sekolah yang sehat. Adik-adik sudah membaca kan? Oke. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan masalah. Nah, di sini adik-adik disuruh menggaris bawahi kalimat yang menunjukkan masalah dari bacaan ini tadi loh ya. Oke. Garis bawahi juga kalimat saran. Oke. Nah, adik juga harus menggaris bawahi kalimat saran. Terus bacalah kalimat tersebut dengan nyaring. Nah, di situ adik-adik setelah tahu kalimat yang menunjukkan masalah ya dan kalimat saran. Nah, adik-adik kan disuruh mencari itu tadi kan. Nah, contohnya gini. Contohnya dari bacaan ya. Dari bacaan itu tadi masalah, kalimat yang menunjukkan masalah ya. Oke. Akan tetapi tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Nah, ini ya. Oke, ini masalah ya, masalah ini. Nih, kalimat masalah. Oke. Sudah saya garis bawahi. Dan itu masih banyak lagi yang seperti itu. Nah, terus kalimat saran ya, kita lihat kalimat sarannya. Nih, kalimat sarannya. Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih. Itu kalimat saran ya. Oke. Nih lagi ya. Kalimat saran. Mereka harus rajin berolahraga. Masih banyak lagi. Silakan untuk adik-adik mencari sendiri ya kalimat yang menunjukkan masalah dan kalimat saran. Di situ masih banyak ya. Silakan adik-adik mencarinya sendiri. Oke, next kita langsung lanjut ke 60. Halaman 60. Ayo berdiskusi. Aku belajar hidup sehat. Seperti itu gambar-gambarnya ya. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, adik-adik silahkan diamati gambarnya sendiri-sendiri ya. Terus di sini lakukanlah hal-hal berikut secara berkelompok. 1. Amati lingkungan atau kegiatan di sekolahmu. 2. Pilihlah salah satu bagian sekolah yang menunjukkan kelompokmu belum menceritakan sekolah sehat. Nomor 3. Tuliskan permasalahannya dan saran-saran kelompokmu. Tulislah di selembar kertas. Oke, lanjut. Nomor 4. Pajang hasil diskusi kelompokmu di papan pajangan. Nah, di sini hasil diskusi kelompok. Di sini ada bagian atau kegiatan yang dimiliki. Kondisi saat ini. Kondisi seharusnya. Saran. Dan yang terakhir nama kelompok.
Seumpamanya gini, ya saya mempunyai kelompok ya, nama kelompok saya itu ada di sini ya. Saya tulis nama kelompok saya ada Dava. Dava ya, bentar. Nama kelompok saya Dava. Terus Nindi. Maya. Tuh seandainya ini kelompok saya ya. Oke. Nanti adik-adik bisa membuat kelompok sendiri ya. Bisa 3 orang, 2 orang, 4 orang. Tergantung disuruh berapa orang satu kelompok ya. Oke, ini seumpamanya hasil diskusi kelompok di sini ya. Ini kegiatan atau bagian atau kegiatan yang dilihat. Yang pertama itu tempat parkir sepeda ya. Tempat parkir sepeda tuh ya. Terus kondisi saat ini seumpamanya masih ada beberapa sampah ya. Terus kondisi seharusnya bersih dari sampah ya, bersih dari sampah. Sarannya ini banyak ya. Contohnya saran adik-adik bisa ditulis sendiri ya. Sarannya bisa adik-adik tulis, sebaiknya setiap siswa wajib membuang sampah pada tempatnya. Itu saran ya. Terus sebaiknya diletakkan tempat sampah di beberapa sudut di tempat parkir sepeda. Tuh, ya masih banyak lagi. Adik-adik bisa menambahkan sendiri-sendiri. Oke, next kita lanjut ke halaman 72. Ayo mengamati. Kamu memiliki hak belajar di lingkungan sekolah yang sehat. Diskusikan dengan temanmu kewajiban dan hak di lingkungan sekolah yang sehat. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Nah, di sini adik-adik disuruh buat kelompok. Jadi kelompoknya itu bisa 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Jadi di sini kewajiban dan hak di lingkungan sekolah sehat. Kewajiban itu contohnya menjaga kebersihan ruangan kelas ya. Tuh. Terus membuang sampah pada tempatnya, itu kewajiban. Contohnya seperti itu. Terus haknya itu haknya adik-adik dapat belajar di ruangan kelas yang nyaman. Terus sekolah menjadi bebas sampah. Itu ya. Itu beberapa contoh kewajiban dan hak. Adik-adik bisa meneruskan sendiri-sendiri. Oke, seperti itu. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Ayo bercerita. Amati kewajiban dan hak yang kamu tulis pada tabel. Ceritakan pengalamanmu
melaksanakan salah satu kewajiban dan hak. Nah, adik-adik tadi kan sudah mengerjakan kewajiban dan hak di lingkungan sekolah sehat ya. Nah, contoh ceritanya seperti ini. Adik-adik dengarkan sambil ditulis di lembar jawabannya adik-adik sendiri ya. Contohnya cerita begini. Setiap hari Selasa saya melakukan piket kelas. Tugas saya adalah menyapu ruangan kelas sebelum pelajaran dimulai dan menghapus papan tulis. Seperti itu ya. Adik-adik bisa mengembangkan cerita itu sendiri. Oke, next kita lanjut ya. Ayo berlatih. Berikut ini gambar cara mengisi waktu luang di lingkungan sekolah yang sehat. Tunjuk satu kegiatan yang paling kamu sukai. Tuliskan manfaatnya untuk kesehatanmu. Nah, di sini ya, adik-adik disuruh mengambil salah satu ya. Di sini ada tabelnya ya. Oke, ini nama kegiatan. Contohnya lompat tali ini ya. Contohnya lompat tali. Terus manfaatnya melatih keseimbangan, terus membantu menurunkan berat badan, dan masih banyak lagi. Silahkan adik-adik meneruskan sendiri. Oke, next lanjut ke berikutnya. Ayo mencoba, lakukanlah hal-hal berikut ini. Lihat kembali kegiatan pilihanmu sebelum ini. Sebutkan bagian tubuh mana saja yang bergerak. Apa gunanya gerakan itu bagi kesehatanmu. Ceritakan manfaat dari kegiatan tersebut di depan kelas. Nah, tadi kan adik-adik ada temannya yang memilih tentang permainan lompat tali ya. Nah, di sini adik-adik disuruh menceritakan. Contoh ceritanya begini. Saat jam istirahat, saya dan kedua teman memilih bermain lompat tali di halaman sekolah. Bagian tubuh yang bergerak saat bermain lompat tali adalah tangan, lengan, lutut, dan kaki. Terus, manfaat bermain lompat tali adalah melatih kekuatan kaki. Selain itu, membuat tubuh aktif dan melatih keseimbangan. Oke, seperti itu ya contoh ceritanya. Jadi adik-adik bisa buat cerita lebih yang lebih menarik. Oke, jadi saya ingatkan untuk adik-adik semuanya, jawaban di atas ya itu hanya digunakan untuk membantu proses belajar adik-adik. Jadi jangan fokus atau jangan terlalu fokus pada jawaban itu tadi ya. Karena soal-soalnya itu tadi kan soal-soal berkelompok. Jadi itu bisa berubah menurut kelompoknya adik-adik sendiri-sendiri. Oke. Begitu ya adik-adik semuanya ya. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang masih selalu mengikuti Arik Channel. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Terima kasih.